Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Witasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 2, kelas 2, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum belajar silakan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 2 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 5 halaman 91. Ayo bermain peran. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Benny mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk. Benny, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ibu, ada Benny, sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Udin, Benny datang. Ya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Benny, baiklah ayo. Benny dan Udin, Ibu kami berangkat dulu ya. Ibu, Benny tidak minum dulu. Benny, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Lanjut halaman 92. Ibu, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Benny dan Udin, iya Bu, sambil menyalami ibu. Bawahnya ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Benny datang menjemput Udin. Nomor 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Cara Benny bertamu yaitu mengetuk pintu terlebih dahulu dan memberi salam. Nomor 3. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny sangat sopan dan ramah. Nomor 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Benny dan Udin berpamitan kepada Ibu Udin. Lanjut halaman 93. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Ini anak-anak sedang bermain apa ya? Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman bermain tarik-tarikan. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Mungkin di antara kalian ada yang pernah, ada juga yang belum ya. Nah, bawahnya, ayo mencoba. Amati gambar berikut. Ini Benny dan Edo sedang bermain tarik-tarikan. Kali ini gurumu akan membimbingmu untuk bermain tarik-tarikan. Dengarkan penjelasan gurumu. Bermain tarik-tarikan itu ada aturannya. Antara lain, permainan tarik-tarikan bisa dilakukan 2 orang atau lebih. Terus dalam melakukan tarik-tarikan jangan sampai mendorong. Hanya menggunakan tangan dan jangan sampai menarik kaki atau menarik bagian tubuh yang lain. Bermainlah sesuai aturan yang telah dijelaskan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Nomor 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Perasaan kalian tentu senang dan penuh semangat ya. Nomor 2, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Yaitu dengan cara memegang tangan teman dan menariknya. Nomor 3,
Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Aturan bermain tarik-tarikan antara lain: tarik, jangan dorong; menarik memakai tangan, bukan kaki. Terus bisa dimainkan 2 orang atau lebih. Nomor 4, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Yaitu antara lain kerjasama tim yang menyenangkan dan saling memberi semangat. Nomor 5, adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Ada tidak ya? Tidak ada benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan karena hanya menggunakan tangan. Bawahnya, ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Ceritakan kembali secara lisan. Judulnya adalah kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ayo mengamati. Amatilah gambar benda-benda berikut. Ini ada benda meja, sapu, lemari, botol minyak, sayur, terus keranjang buah, ada air teh, ada penggaris, ada ban, sepeda, ada kursi, ada balon, ada tas, ada botol air mineral, terus ada apa lagi ya? Ada simpai, ada kaleng susu, dan ada sepasang sepatu. Lanjut halaman 97. Lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Nah, ini ada tabel nomor 1 sampai 15. Nama bendanya dan wujudnya. Nomor 1 kita tulis apa ya? Meja. Meja itu wujudnya benda padat. Yang kedua sapu. Sapu itu benda padat. Ketiga lemari. Lemari benda padat juga. Nomor 4 itu balon. Kalau balon apa ya? Balon di dalamnya itu ada udara, berarti dia termasuk benda gas. Nomor 5 itu ada kursi. Kursi termasuk benda padat. Nomor 6 itu ada ban sepeda. Nah, di dalam ban sepeda itu ada udara. Nah, udara itu termasuk benda gas. Nomor 7 ada penggaris. Penggaris itu benda padat. Nomor 8 itu ada air di dalam botol. Air di dalam botol itu termasuk benda cair. Nomor 9 ada air teh di dalam cangkir. Air teh itu termasuk benda cair. Terus nomor 10 ada tas. Tas itu termasuk benda padat. 11 simpai. Simpai adalah benda padat juga. Keranjang buah benda padat.
kaleng benda padat, sepatu benda padat, terus ada air mineral di dalam botol. Air mineral itu termasuk benda cair. Lanjut halaman 98. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Ini gambar Benny dan teman-teman berpamitan pulang setelah bermain di rumah Edo. Edo dan keluarganya mengantar teman-teman sampai di halaman rumah. Keluarga Edo itu siapa aja ya? Yaitu ada ayah Edo, ibu Edo, dan adiknya Edo. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman berpamitan kepada Edo dan keluarga Edo sebelum pulang bermain. Nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Tentu pernah ya, kalian bermain ke rumah teman dan pulangnya itu berpamitan kepada keluarga teman yang kita kunjungi. Nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Kita berpamitan saat hendak pergi dari rumah dan pulang dari bertamu atau bermain ke rumah teman. Nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Karena berpamitan adalah sikap yang baik, sopan, dan mematuhi aturan. Selain itu juga agar orang tua tidak khawatir jika kita berpamitan terlebih dahulu. Jika ingin pergi kemana-mana harus berpamitan kepada kedua orang tua ya. Atau misalnya pulang dari bertamu ke rumah teman, itu juga harus berpamitan kepada keluarganya. Jangan asal pergi tanpa pamitan, itu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sopan. Lanjut halaman 99. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, ini adalah tabel. Di sini ada sikap dan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang paling atas ini menyapa dengan senyum, itu merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalau senyum atau menyapa itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kita checklist ya. Bawahnya pamit ketika hendak pergi, itu merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda centang. Bawahnya tidak merapikan peralatan setelah bermain, itu merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda silang. Bawahnya bermain sampai larut malam, itu juga merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda silang. Yang bawahnya duduk dengan sopan, nah itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kita kasih tanda centang. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk membiasakan sikap taat aturan. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.